Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu sistem reproduksi, dan yang kedua, untuk mengetahui organ reproduksi pada pria dan wanita. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan sistem tubuh untuk berkembang biak atau untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup suatu generasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita terdiri dari organ dalam yang mencakup ovarium, tuba fallopi, dan ovinduk, uterus, dan vagina. Selanjutnya ada organ yang terletak di luar tubuh terdiri dari vulva atau pudendum. Seperti halnya di gambar yang ada di PPT. Bisa dilihat sendiri gambarnya ya, ada di PPT. Itu merupakan alat-alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi bagian dalam pada wanita mencakup ovarium atau disebut juga dengan indung telur. Ini berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Nah, ovarium ini bertugas untuk melindungi. Ovarium ini terlindungi oleh kapsul keras yang terdapat pada folikel-folikel. Nah, selanjutnya itu ada uterus. Uterus atau rahim. Uterus merupakan organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding yang di dalamnya berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada wanita ini berfungsi sebagai jalur sel telur untuk menuju uterus atau rahim, dinamakan saluran telur atau ovinduk. Atau juga bisa disebut dengan tuba fallopi. Pada bagian pangkalnya terdapat mirip corong yang dinamakan infundulum yang berjumbai-jumbai atau fimbriae. Fungsinya ini untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium melalui gerakan peristaltik, lalu disalurkan melalui ovinduk menuju ke uterus. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi luar wanita. Yang pertama ada vulva. Vulva ini merupakan bagian luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah. Seperti di gambar, situ kan ada yang vulva. Terus selanjutnya ada pubic bone atau mons pubis, merupakan bagian atas terluar dari vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Saat masa pubertas di bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Selanjutnya ada bibir besar atau labia mayora, merupakan lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Nah, selanjutnya ada bibir kecil atau labia minora, bagian di dalam. Nah, ini tuh terletak pada bagian dalam labia mayora. Terdapat lipatan kelenjar-kelenjar tipis yang tidak berlemak dan berjumlah sepasang. Nah, fungsi dari kedua bagian ini sebagai pelindung dari vagina. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung saraf
perasa sehingga sangat sensitif. Selanjutnya ada Orificum erythrae, merupakan muara saluran dari kencing. Selanjutnya ada selaput darah atau hymen. Ini merupakan bagian yang mengelilingi tepi ujung pada vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Adapun hormon pada sistem reproduksi wanita ini terdapat hormon FSH. FSH ini merupakan hormon yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan folikel di dalam ovarium. Untuk pematangan folikel ini merangsang FSH ini merupakan hormon yang merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Pematangan folikel ini akan merangsang kelenjar ovarium dan mengekskresikan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini berguna untuk pembentukan kelenjar sekunder seperti tumbuhnya payudara, panggul membesar, dan lainnya. Dan hormon estrogen ini juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan endometrium atau dinding ovarium. Nah, adapun proses dari pembentukan sel telur atau oogenesis, yang pertama ada oogenium. Nah, pada oogenium ini bersifat diploid atau dua pasang. Nah, pada oogenium ini akan melewati pembelahan mitosis. Nah, oogenium akan mengandalkan diri membentuk oosit primer, lalu setelah menginjak masa pubertas, oosit primer akan melanjutkan fase pembelahan pada meiosis pertama. Nah, pada fase ini oosit primer akan membelah menjadi dua sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar ini dinamakan dengan oosit sekunder, sedangkan sel lain yang berukuran lebih kecil dinamakan dengan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis kedua. Fase ini dilakukan apabila terjadi fertilisasi. Nah, apabila tidak terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Namun apabila fertilisasi, fase meiosis kedua akan dilanjutkan. Indikasinya oosit sekunder akan membelah menjadi dua. Lalu satu sel yang berukuran besar dan membelah menjadi dua. Jadi selnya akan ada yang berukuran besar dan akan ada yang berukuran kecil. Sel yang akan berukuran besar dinamakan dengan ootit, sementara sel yang berukuran kecil dinamakan dengan badan kutub sekunder. Nah, selanjutnya secara bersamaan badan kutub primer juga akan membelah menjadi dua. Nah, pada fase meiosis kedua ini menghasilkan satu ootit dan 3 badan kutub sekunder, yang kemudian satu ootit akan dihasilkan dan berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang. Sementara itu, badan kutub akan hancur atau polosit dan mengalami kematian. Menjadi sel telur,
Lalu sel telur tersebut akan dilepaskan atau dikeluarkan ketika lalu akan bertemu dengan sperma. Lalu jika mereka bertemu maka akan terjadilah fertilisasi. Selanjutnya yaitu ada siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi, yang ketiga ada fase ovulasi, yang keempat ada fase pasca ovulasi. Nah, pada fase menstruasi ini hormon yang berperan merupakan hormon estrogen dan progesteron yang mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Nah, akibatnya sel telur akan berada di dalam lapisan endometrium. Lalu endometrium yang berada di uterus akan dilepaskan bersamaan dengan robeknya endometrium melalui pendarahan, dan setelahnya dinding uterus akan berubah menjadi sangat tipis. Nah, fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Nah, pada fase ini dimulai dari 5 hari sampai ke 14 fase praovulasi dimulai. Pada fase ini hormon yang berperan yaitu hormon FSH dan hormon LSH. Maksudnya hormon LH. Nah, kedua hormon tersebut akan berperan menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang membuat lapisan endometrium ini luruh dan akan membentuk kembali. Nah, selanjutnya ada fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini terjadi sekitar 14 hari dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi yang terjadi. Pada fase ini sekresi hormon estrogen sangat banyak, maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan oleh sekresi hormon LH, dan terdapat stimulasi hormon LH yang menjadikan folikel semakin matang dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau ovulasi. Nah, selanjutnya ada fase pasca ovulasi. Nah, fase pasca ovulasi ini berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Nah, pada fase ini folikel yang terpecah akan berubah menjadi badan yang padat berwarna kuning atau corpus luteum, dan akan menghasilkan hormon progesteron. Bersama dengan hormon progesteron tersebut akan berperan untuk memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk dibuahi atau siap untuk penanaman embrio. Tapi apabila sel telur pada uterus tidak dibuahi, maka korpus luteum akan mengalami degenerasi menjadi korpus albikan. Akibatnya sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin menurun, dan sebaliknya sekresi hormon LH dan FSH akan kembali naik karena darah tidak mengandung hormon estrogen dan progesteron. Endometrium juga tidak bisa bertahan dan luruh bersama darah. Nah, pada fase jika terjadi peluruhan tersebut, maka fase pasca ovulasi akan berganti menjadi fase menstruasi lagi. Fertilisasi merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma yang ditandai dengan bergabungnya
inti kedua sel kelamin yang berlangsung di dalam ovinduk sebelum terjadinya fertilisasi. Terlebih dahulu terjadinya proses kopulasi atau persetubuhan antara wanita dan laki-laki. Pas ovulasi ini, sperma yang bercampur dengan air mani atau semen akan masuk ke saluran reproduksi wanita, vagina. Lalu berada dalam vagina dan terlihat sangat motil. Kemudian sperma bergerak menuju uterus hingga ovinduk atau tuba falopi. Di bagian atas ovinduk lah akan terjadi fertilisasi. Agar sel telur dapat dibuahi oleh sperma, maka sperma akan mengeluarkan enzim hyaluronidase dan enzim proteinase. Nah, kedua enzim tersebut sel telur akan dapat ditembus oleh sperma. Nah, sperma ini harus menembus 3 lapisan dari sel telur yang berturut-turut. Yang pertama ada corona radiata, yang kedua ada zona pellucida, yang ketiga ada membran plasma. Nah, setelah sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, maka sel telur akan segera mengeluarkan senyawa untuk menuju zona tembus dan kembali akan menuju zona pellucida, dan senyawa tersebut akan berfungsi untuk melindungi sel telur agar tidak ada sperma yang tembus lagi ke dalam. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada seorang laki-laki ini terbentuknya hormon testosteron. Biasanya dimulai ketika mulai akil balik antara usia 9 sampai 12 tahun. Nah, pada usia ini pada usia ini pria akan mulai memproduksi hormon testosteron dan mempengaruhi pemasangan sel kelamin dan mempengaruhi timbulnya sifat-sifat kelamin sekunder. Contohnya, tumbuhnya rambut kelamin, suara semakin besar, tumbuhnya jakun, dan bahu yang semakin lebar, dan mengalami mimpi basah. Selanjutnya ada alat reproduksi pada pria. Nah, alat reproduksi pada pria ini juga dibagi menjadi alat reproduksi bagian dalam, terus ada saluran reproduksi, ada kelenjar-kelenjar aksesoris reproduksi untuk menunjang reproduksi pria, dan ada alat reproduksi bagian luar. Nah, yang pertama ini ada alat reproduksi pada bagian dalam pria, yaitu berupa testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di tubulus seminiferus. Nah, pada tubulus seminiferus ini akan menghasilkan hormon testosteron dan hormon androgen. Selanjutnya ada saluran reproduksi pada pria. Yang pertama ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran skrotum yang keluar dari dua testis. Di sini sperma akan disimpan sementara sampai sperma itu matang. Selanjutnya ada vas deferens, merupakan saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantung semen atau vesicula seminalis. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran yang berada di dalam penis yang berfungsi sebagai alat ekskresi urin dari kandung kemih.
Selanjutnya ada alat reproduksi. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Yang pertama ada vesikula seminalis atau kantong mani. Kantong mani ini berfungsi untuk menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan yang bersifat basah dan mengandung mukus, enzim koagulasi, asam askorbat, prostaglandin, dan gula fruktosa yang merupakan sumber energi dari sperma tersebut. Yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini akan menghasilkan getah kelamin yang bersifat encer dan mengandung enzim antikoagulan untuk menyuplai nutrisi dan berasa agak asam. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Cowper. Kelenjar ini memiliki jumlah yang kecil dan sepasang. Hasil ekskresi dari kelenjar ini merupakan cairan bening yang menetralkan urin asam pada uretra dan membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Selanjutnya ada alat reproduksi pada pria bagian luar. Yang pertama yaitu ada penis. Penis merupakan alat kopulasi untuk mengalihkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Nah, secara struktural penis tersusun atas 3 rongga yang berisi jaringan erektil berspons. 2 rongga terletak di tengah yang dinamakan dengan corpus cavernosa dan corpus spongium berada di bawah corpus cavernosa, dan terdapat saluran reproduksi yaitu uretra. Di bagian ujung penis terdapat kepala penis atau glande penis yang tertutup oleh lipatan kulit, pembuluh darah, dan syaraf. Nah, saat terjadinya rangsangan seksual, rongga akan penuh terisi oleh darah. Akibatnya penis akan mengembang dan menegang. Nah, apabila rangsangan tersebut akan terus-menerus terjadi, maka sperma akan keluar melalui uretra atau terjadi ejakulasi. Nah, jumlah sperma yang dikeluarkan sekitar hingga 2 sampai 5 mili atau 50 sampai 130 juta sperma yang dikeluarkan. Selanjutnya ada skrotum. Nah, skrotum ini merupakan temperatur tubuh. Skrotum oleh karena temperatur tubuh yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan perkembangan sperma, maka skrotum yang berisikan testis dan berada di luar tubuh. Nah, testis ini berjumlah satu pasang yang letaknya ada di kanan dan di kiri, dan dipisahkan oleh otot polos penyusun sekat skrotum sehingga bisa mengendur dan mengerut. Terdapat pula otot yang bertindak untuk mengatur kondisi suhu pada testis agar tetap stabil, yaitu merupakan tugas dari otot kremaster. Jadi kan udah dibahas tuh tentang alat-alat reproduksi pada pria dan bagaimana apa aja organ penyusunnya. Nah, selanjutnya ada
spermatogenesis atau pembentukan sperma pada pria. Nah, proses dari spermatogenesis ini terdapat 5. Yang pertama, pada fase awal, spermatomium akan bersifat diploid atau 2 dan mengandung 23 pasang kromosom. Yang kedua, spermatomium akan berubah menjadi spermatosit primer yang akan membelah secara mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder yang biasanya dinamakan dengan fase meiosis 1, dan jumlah spermatosit sekunder ini ada 2 sama yang memiliki besar sama dan bersifat haploid dan berjumlah 23 kromosom. Selanjutnya ada fase meiosis 2. Nah, pada fase meiosis 2 ini spermatosit sekunder akan membelah diri menjadi 4 spermatid yang akan membentuk 2 ukuran. Nah, selanjutnya spermatid akan berkembang menjadi sperma yang matang dan bersifat haploid. Setelah matang, sperma akan menuju saluran epididymis dan proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Nah, energi yang digunakan dalam proses spermatogenesis ini berasal dari sel-sel Sertoli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.